Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Wulandari dengan NIM 24122061 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan UML dalam perancangan sistem informasi peminjaman inventaris berbasis web di BEM Fasilkom Unsika. Nah, penjelasan UML yang digunakan dalam artikel ini menggunakan Unified Modeling Language untuk merancang sistem informasi peminjaman inventaris berbasis web di BEM Fasilkom Unsika. UML ini diterapkan sebagai alat pemodelan utama dengan beberapa diagram yang spesifik, yaitu yang pertama, ada use case diagram, yang dimana bertujuan untuk menggambarkan interaksi antara aktor, dalam hal ini pengguna, dengan sistem, serta fungsionalitas yang tersedia. Dan adapun juga penerapannya, yang pertama itu aktor utama, dalam hal ini admin, yang dimana bertanggung jawab untuk mengelola data inventaris, pengguna, dan verifikasi peminjaman. Kemudian ada Ormawa, dalam hal ini organisasi kemahasiswaan yang bertindak sebagai peminjaman yang mengajukan permohonan peminjaman inventaris. Setelah use case diagram, adapun use case, yang dimana proses seperti login, registrasi, pengajuan peminjaman, verifikasi peminjaman, dan manajemen inventaris dijelaskan dalam diagram ini. Contoh, admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data inventaris, sementara Ormawa dapat melihat inventaris, mengajukan peminjaman, dan menerima notifikasi. Lanjut di activity diagram, yang bertujuan untuk menjelaskan alur aktivitas dalam sistem, baik secara berurutan maupun paralel. Dalam penerapannya, yang pertama itu manajemen inventaris. Alur mulai dari admin membuka halaman inventaris, memilih opsi tambah, ubah, atau hapus data, hingga sistem memperbarui database. Kemudian ada peminjaman inventaris. Alur pengajuan peminjaman oleh Ormawa mulai dari mengisi formulir, menggugah surat peminjaman, hingga sistem penyimpanan data. Kemudian verifikasi peminjaman. Proses admin memeriksa pengajuan, menyetujui atau menolak, dan mengirim notifikasi ke Ormawa. Lanjut ke sequence diagram, yang bertujuan menunjukkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Adapun penerapan, yang pertama itu proses admin mengelola inventaris. Yang pertama itu admin mengirim permintaan ubah data. Selanjutnya akan divalidasi melalui sistem, dan selanjutnya itu setelah divalidasi melalui sistem itu akan database-nya diperbarui, kemudian konfirmasi ke admin. Setelah itu, proses peminjaman oleh Ormawa. Yang pertama ada Ormawa mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, sistem memvalidasi data. Kemudian admin menerima notifikasi, dan admin memverifikasi notifikasi dikirim ke Ormawa. Kemudian ada kelas diagram yang bertujuan mendeskripsi struktur sistem termasuk kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Penerapannya ada kelas utama, user sebagai user, inventaris, dalam hal ini atribut, ID, nama barang, jumlah, deskripsi. Kemudian ada peminjaman. Atributnya itu ada ID peminjaman, tanggal, status, dan ID barang. Kemudian relasi. Ormawa dapat melakukan banyak peminjaman. Admin mengelola inventaris dan peminjaman. Nah, dengan metode
SDLC UML digunakan ini dalam tahap perancangan sistem dan SDLC. Diagram-diagram ini membantu tim pengembangan memvisualisasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, membangun struktur sistem yang terorganisir, dan memudahkan komunikasi antara stakeholder, dalam hal ini admin, programmer, dan pengguna. Nah, kesimpulan yang saya dapat ialah UML dalam artikel ini berperan sebagai blueprint yang memastikan sistem dirancang secara terstruktur, lengkap, dan sesuai kebutuhan pengguna. Setelah tadi penjelasan sedikit mengenai penerapan UML dalam perancangan sistem informasi peminjaman inventaris berbasis web di BEM Fasilkom Unsika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.